Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu dan remaja. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Kita habis ini bakal ngelakuin ibadah. Ibadahnya tetap di rumah aja ya. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan pasti. Kita di sini bakalan ibadah sama dua kakak yang cantik-cantik ini. Coba tebak siapa? Ada yang tahu? Kita kenalan aja deh kayaknya ya. Ini kakak siapa? Kakak Intan dan Boru Silalahi. Kalau satunya kakak siapa? Sena Boru Sitohang. Oke. Wah, kakak-kakak tadi ini barusan nari loh. Terima kasih ya kakak-kakak ya. Iya. Atas tariannya keren banget pasti. Terus Kak, aku lagi bosen nih Bosen sama kenapa tuh? daring. Wah, Pengen keluar rumah bareng teman-teman nih. wih, sebenarnya kakak sih juga ya. Tapi sih Bener banget, sama aku juga bosen di rumah terus, daring. Kapan nih Kak sekolah minggu lagi? wah, gak tahu ya. Semoga aja kita doa sama-sama ya. Semoga coronanya cepet selesai. Terus kalian juga harus tetap di rumah aja. Terus habis itu kita mau berdoa dulu. Sebelum ibadah kita berdoa dulu ya.
Lipat tangannya, tutup matanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah adik-adik, habis ini kita bakalan dengerin hukum Taurat Allah yang terambil dari titah pertama sampai titah keempat. Kakak tunjuk ya. Titah pertama kakak Intan, titah kedua kakak Sena, titah ketiga kakak Intan, dan titah keempat kakak Sena juga. Kita ucapin sama-sama ya adik-adik di rumah. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat kita ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh itulah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah penjemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sama-sama kita mengucapkan, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo Kak Olive. Ya ampun, tadi aku udah lihat loh. Tadi Kak Olive tadi sama adik-adik sekolah minggu kita ya. Itu sekolah minggu kan? Iya dong, pasti. Kak, siapa tadi namanya? Kak Intan sama Kak Sena. Wah, mereka tadi ngapain ya Kak? Iya, tapi kok mereka Iya. Tapi apa? Tapi kalau mereka kelihatannya sedih ya? Iya, Kenapa? tadi kayaknya aku sempet denger deh mereka curhat ke Kak Olive ya. Soalnya dia sedih karena banyak ujiannya Kak. Kan Wah, lulus kan. Iya, itu apalagi di susah. pandemi gini kan. Padahal mereka daring sekolahnya itu loh. Iya. Pasti kan kadang enggak. susah untuk Gimana dipahami buat Kak. kakak-kakak ini berdua pasti daring juga kan? Iya, Nah, susah banget untuk susah dipahami banget itu, kan. Kak. Makanya Iya. kita itu tetap harus bersuka cita meskipun di masa-masa Iya. pandemi ini. Nah, Kayak caranya- lagu kita habis gini apa Kak? Lagu kita Kuat. kuat yang terkuat. Masa lagunya kuat gitu doang? Ya pasti Kak Olive Kuat-kuat. ini. Ya udah kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Oke, yuk. Yo, kita nyanyi bareng-bareng ya untuk membuktikan Tuhan yang paling besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita nyanyi sekali lagi ya, harus lebih semangat. Yo! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar
terbesar, yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, habis ini kita bakalan doa pengampunan dosa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, terima kasih atas berkat yang berkelimpahan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, dan ampunilah dosa kami Tuhan maupun sengaja dan tidak sengaja Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Mari kita sama-sama ucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kakak Manda. Iya apa Kak? Habis ini kita mau mendengarkan ayat bulanan loh. Kita bakal mendengarkan ayat bulanan dari teman-teman kita. Dari mana ayatnya Kak? Roma 3 ayat 24. Iya, mari kita dengarkan. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah Kak Manda, Iya, kita barusan ini habis lihat adik-adik kita yang ayat bulanan. Keren banget kan Kak ya. Nah habis itu kita ucapkan sama-sama ya adik-adik. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mau nyanyi lagi supaya adik-adik di rumah tetap semangat. Iya, Pasti biar dong, kita Kak. tetap selalu membara panas. Iya. Apa Terbakar. Kayak lagu apa ya? Kayak lagu apa ya? Mendidih di hatiku. Iya, itu bener banget. Nah, mari. Di hatiku. Kita nyanyi sama-sama sampai semuanya adik-adik yang di rumah mendidih ya. Iya. Oh, yuk kita nyanyiin. Yuk. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Harus lebih semangat karena kita mau nyanyi bareng-bareng. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susahmu dan susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih hatiku. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Harus lebih semangat. Ya. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susahmu dan susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Nah adik-adik, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Yang pertama, tetap di rumah aja ya adik-adik, jaga kesehatannya selalu, makan yang bergizi, terus vitaminnya juga diminum. Nah, yang kedua buat yang berulang tahun minggu ini siapa aja Kak?
yang ulang tahun hari Minggu ini. Satu Yeskiel Sibarani. Terus yang kedua ada Abang Bona Tambunan. Yang ketiga adalah Kakak Reva Sejabat. Selamat ulang tahun adik-adik kakak. Iya, semoga Tuhan memberkati, apalagi Panjang umur, Iya, sehat selalu. Yang paling sekolahnya penting lancar. sekolahnya lancar ya kak. Iya, Kak. Oke. Yang ketiga apa nih kak? Tabungan kak. Oh bukan tabungan kak. Jadi yang ketiga pengumumannya penting nih ya. Jadi semuanya telinganya dibuka. Selamat pagi adekku, apa kabar? Baik. Oke, semuanya dengerin ya. Jadi pengumumannya yang ketiga adalah hari ini sudah dibagikan berupa celengan buat adik-adik semua yang dititipkan sama papa mama yang datang ke gereja. Celengannya itu diisi untuk persembahan tiap minggunya. Jadi nanti celengannya itu dikumpulkan setelah 2 bulan atau 3 bulan, nanti kita bisa tentukan sama-sama. Atau kalau mau mengumpulkan rajin setiap 1 bulan, boleh juga nanti bisa diantarkan di kakak guru sekolah minggu di hari Jumat jam 6 sampai jam 7 atau di kebaktian. Boleh sesi 1, boleh sesi 2. Nanti langsung diserahkan pada kakak guru sekolah minggunya berupa celengan ya. Jadi boleh di bulan pertama, boleh di bulan kedua, boleh maksimal di bulan ketiga. Nanti celengannya dibagikan buat yang kak papa mamaku kebetulan gak gereja kak. Oh bisa, tenang aja. Jadi nanti di kakak-kakak sekolah minggu akan standby di gereja. Standby di gereja hari Jumat jam 6 sampai jam 7. Nanti boleh datang ke gereja untuk minta celengannya. Kakak kasih gratis nih buat kalian. Enggak sih, dari gereja. Terus habis gitu atau hari Minggu boleh diambil ya. Hari ini boleh kakak tunggu hari ini sampai jam 4 sore. Hari ini kakak tunggu sampai jam 4 sore untuk ambil celengannya buat yang tadi papa mamanya enggak gereja. Kakak tunggu ya. Jangan lupa diisi celengannya. Nah kak, iya kak, apa tuh kak? di masa-masa pandemi ini ya, kita udah ibadah sekolah minggu ini selama hampir 1 tahun. Iya, udah 1 hampir tahun, setahun Kak. lah. Iya. Tapi kita itu pasti bener nggak sih ini ada corona atau ada apa ya? Kita nggak percaya kan? Iya. Kita nggak ngerti, ini nggak kelihatan. Seperti kasih Tuhan juga buat kita nggak tahu kan? Karena nggak kelihatan. Tapi nih apa nih? Padahal Apa? kita bisa hidup sampai sekarang, kita bisa melawan corona itu dari Karena Tuhan. karena kasih Tuhan ya kak. Iya. Iya, yang begitu besar untuk kita. Nah, berarti dengan menunjukkan kalau kita itu percaya sama Tuhan meskipun kita susah di masa-masa pandemi ini. Semua kesusahan ya, mulai dari yang kecil bayi udah kesusahan sampai yang lansia yang udah tua juga kesusahan, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita nyanyi apa nih kak supaya kita makin percaya nih? Apa tuh kak? Hatiku percaya. Iya, hatiku Oh iya percaya. benar. Kita nyanyi sama-sama ya supaya kita semuanya percaya dan semangat. Yuk. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Angkat tangannya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
Oke. Kita mau mulai sidang pada hari ini. Tenang semuanya, tolong tenang ya, tolong tenang. Oke. Sebelum kita mau mulai sidang kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami bisa berkesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bimbinglah kami dalam mendengarkan firman-Mu supaya kami bisa mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mulai nih sidangnya kita pada hari ini, kita mau baca dulu nih cerita ya. Oh iya, sebelumnya kakak mau kenalin dulu nih. Di sini ada teman kita juga nih. Tadi kan sudah ya kenalan, ada Kak Sena sama Kak Intan. Halo. Nah, kita mau baca Alkitab kita dimulai dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Udah dapat ya ayatnya ya? Udah. Sudah. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Oh, gantian ya, kakak duluan habis itu kalian ya. Oke. 1, 2, 3. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi dan ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Oke, demikian firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau bahas nih ya, kita mau ada sidang kecil-kecilan nih. Nih, kakak udah banyak nih kasus-kasus ini. Wah, dilakukan sama beberapa orang nih. Nah, di sini kakak dibantu nih sama 2 orang teman kita ya. Nah, tugas kalian adalah ketika nanti ada orang yang melakukan kesalahan, kalian mengeluarkan tanda X. Coba tunjukin dulu Kak, yang mana tanda X-nya? Oke, kalau ada yang salah tunjukin tanda X-nya ya. Tapi kalau dia benar tunjukin tanda O. Coba tunjukin Kak. Oke. Kalian yang di rumah juga ikutan ya. Bilang yang benar atau salah, siapa yang benar atau siapa yang salah. Oke, siap ya. Kita mulai dari kasus yang pertama. Tuk. Oke, kasus pertama ini Kak. Namanya itu adalah Bonita Pakpahan. Waduh. Kayaknya gak berat-berat banget sih. Jadi dia itu baru saja membantu mamanya untuk berjualan. Kasihan soalnya selama pandemi ini katanya mereka lagi kesulitan nih dalam keuangan. Akhirnya Kak Bonita bantuin mamanya untuk jualan. Kalau menurut kalian benar gak yang dilakuin sama Kak Bonita ini? Coba angkat ya. Oh benar ya. Kenapa Bener sih dong. kira-kira jawabannya? Dari Kak Intan coba beritahu. Karena kan
Kalau orang tua kita kesusahan, kita wajib membantu. Nah, kira-kira nih ada tuh pasal yang hukum Taurat yang pasti nih. Kira-kira hukum Taurat keberapa ya? Hukum Taurat yang ke-5. Kita coba ya sebutin sama-sama ya. 1, 2, 3. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Nah, kayak gitu berarti yang dilakuin Kak Bonita ini benar ya. Kita coba lihat dulu kasus lain ya. Oh ini. Kayaknya ini susah ini ya. Aduh. Dari teman kita namanya Berliana Siburian. Waduh. Ada apa ini ya? Berliana Siburian baru saja mengambil uang jajan adiknya. Kira-kira ini apa yang dilakukan sama Berliana bagus atau enggak? Coba tuh tunjukin tandanya. Waduh, salah ya. Kenapa itu Kak? Sena coba beritahu. Enggak, alasannya karena Kak Berliana mengambil uang dari adiknya. Itu sama dengan mencuri. Oke, kira-kira itu salah di titah yang keberapa ya Kak ya? Titah ke-8. Kita coba sama-sama ucapin ya. 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan kau mencuri. Wah, salah ya berarti ya, kita cap salah ya. Tuh, oke. Sekarang nih ada kasus yang terakhir ya Kak. Kasus yang terakhir ini namanya adalah Tuhan Yesus. Waduh, diduga dia ngomong kalau dia akan merubuhkan bait Allah. Waduh, tapi menurut kakak-kakak ini, kira-kira selama ini Tuhan Yesus melakukan kesalahan gak kalau kalian dengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus? Setahunya sih enggak kan? Enggak pernah salah ya, coba dulu. Kalau aku tahu Tuhan Yesus itu ceritanya dia pernah membagikan makanan kepada 5.000 orang ya. Kalau kakak-kakak sendiri apa sih cerita tentang Tuhan Yesus yang kalian tahu? Kita mulai dari Kak Intan dulu. Kira-kira apa sih kebaikan Tuhan Yesus, perlakuan Tuhan Yesus yang kamu tahu? Ya, coba yuk. Itu membangkitkan orang yang mati. Terus ada lagi? Menyembuhkan orang buta. Ya, gitu ya, oke. Nah, kalau menurut Kak Sena sendiri nih, kira-kira apa sih kebaikannya dari Tuhan Yesus sendiri yang kamu tahu? Mengajarkan murid-muridnya firman Allah. Terus apa lagi ya? Menyembuhkan orang lumpuh. Oh, gitu ya. Padahal ya, dari semua yang tadi kita sebutin itu Tuhan Yesus berlaku baik ya. Tapi kenapa ya kok Tuhan Yesus dihukum ya? Kenapa kok Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Nih, dari yang kasus kita baca tadi ya, Tuhan Yesus itu dituduh sama saksi-saksi palsu ya. Kalau dia mau merubuhkan bait Allah. Nah, bagi mereka itu sama aja menghujat nama Tuhan. Nah, dari sini akhirnya para imam-imam besar ini udah tahu nggak sih kalau mereka itu sebenarnya kena ya apa ke Tuhan Yesus? Iri hati ya, iri hati kepada Tuhan Yesus karena semakin lama semakin banyak pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau sambungin nih sama cerita minggu lalu itu kan Tuhan Yesus tiba-tiba ditangkap sama banyak tentara nih, sama imam-imam besar di taman Getsemani. Benar banget. Jadi dari taman Getsemani itu Tuhan Yesus itu kan sudah selesai berdoa ya. Sudah damai, tenang. Tiba-tiba datanglah gerudukan orang banyak untuk menangkap Tuhan Yesus yang padahal tidak punya salah sama sekali. Nah, habis itu setelah ditangkap nih dibawalah dia ke mahkamah agama. Mahkamah agama itu kayak ini loh, kita ini kayak main hakim-hakiman tadi itu ya, yang menentukan mereka siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Nah, setelah itu ya, ternyata kan si mahkamah agama ini tahu kalau Tuhan Yesus itu tidak bersalah ya kan. Nah, akhirnya dicarilah 2 orang saksi palsu supaya Tuhan Yesus ini dinyatakan bersalah. Tadi apa coba kesalahan yang disebutkan sama saksi palsunya? Ayo, masih ingat gak kalian berdua? Apa ya? Ya, dituduh merubuhkan
Apa? Bait Allah. Iya benar, dituduh untuk merobohkan bait Allah. Nah dari saksi palsu itulah Tuhan Yesus akhirnya dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agama. Nah setelah dari Mahkamah Agama akhirnya nanti dia akan dibawa ke pengadilan selanjutnya, yaitu pengadilan Romawi oleh Pontius Pilatus. Benar banget. Nah itu aja nih ceritanya. Kita berdoa bareng-bareng ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami pada hari ini belajar tentang kisah-Mu Tuhan yang berada di Mahkamah Agama Tuhan. Engkau sendiri tidak punya salah Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan agar kami selamat dari hukuman maut Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengurangi dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan agar selalu bertobat Tuhan, agar kami bisa layak di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang sedang dalam masa studi Tuhan. Engkaulah yang membimbing kami Tuhan selama kami belajar di rumah saja Tuhan, belajar online agar kami bisa mendapat ilmu dengan baik Tuhan, agar kami bisa mengamalkan ilmu yang telah kami dapatkan dari guru kami kepada masyarakat dan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kami juga dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkatilah juga Tuhan kami yang sedang menghadapi ujian, baik ujian tengah semester ataupun ujian sekolah Tuhan yang mau lulus ke SD, ke SMP, SMP ke SMA Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami Tuhan supaya apapun yang kami pelajari, apapun yang kami kerjakan supaya kami bisa mengerjakannya dengan jujur dan bisa membuahkan hasil yang terbaik Tuhan. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kak, tahu nggak? Apa tuh? Aku tuh sayang banget sama mama, papa, kakak, adik aku. Emang lo aja. Ya kita semua di sini ya, semua ya sayang. Iya. Dari mulai papa, mama, kakak, adik. Ini kita semakin saling menyayangi. Adik-adik yang di rumah juga. Di rumah Itu kita harus sayang ya sama semuanya. Jadi kita apa nih Kak? Mau nyanyi ya pasti Kita mau ya. nyanyi. Iya. Kita mau nyanyi judulnya Sayang Mama Papa. Yesus sayang semua. Iya, kita itu. nyanyi sama-sama ya teman-teman. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa sekali lagi. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin. Kok gak ada yang semangat ya? Gak tahu. Kan biasanya kayak gitu kan.